Nah, karena memang persoalan kita ini hari ini adalah di pihak kepolisiannya, dalam ini Kapolrinya gitu. Karena kalau Kapolrinya masih Sigit, ini kasus ijazah palsu sampai kiamat juga nggak akan benar terbongkar secara fair. Kenapa? Karena Sigit ini, Kapolri ini pertama memang bagian daripada geng Solo, orang yang diangkat oleh Jokowi ya tahun 2021, dan udah hampir 4 tahun, Mbak, udah hampir 5 tahun. Ini Kapolri terlama sepanjang sejarah Indonesia, ini nggak pernah terjadi gitu loh. Ini menimbulkan kecurigaan di kalangan publik juga bahwa sebenarnya ada sesuatu sih yang besar sehingga si Sigit ini dipertahankan, Kapolri pertahankan. Batalnya Pak Wisnu Tama ini menjadi duta besar adalah satu lagi pertanda kuat kalau cengkraman Pak Jokowi, kalau cawe-cawe Pak Jokowi di pemerintahan sekarang ini memang sudah berakhir. Pengaruh Pak Jokowi di pemerintahan Pak Prabowo sudah tamat sejak kita tahu Presiden Prabowo melakukan kunjungan diam-diam ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sekarang Pak Jokowi tampaknya memang sudah nggak bertaring lagi dan orang-orang dari Pak Jokowi mulai terpental dari pemerintahan, termasuk Pak Wisnu Tama. Bukan Wisnu Tama, seperti yang sudah dapat diduga, ternyata bukan nama Pak Wisnu Tama Kusubandio yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto buat menjadi calon duta besar kita di Amerika Serikat. Salah satu pos diplomasi terpenting di jajaran Kementerian Luar Negeri. Padahal dalam 2 tahun terakhir ini adalah nama dari orang kepercayaan Pak Jokowi inilah yang sering disebut sebagai calon duta besar kita di Washington. Adalah nama Pak Wisnu Tama yang sudah disebut sejak bulan Juli tahun 2023 bakal menggantikan Pak Rosan Ruslani sebagai Dubes AS yang ketika itu dipanggil pulang oleh Pak Jokowi buat dijadikan Wakil Menteri BUMN dan kemudian Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahkan kalau kita ingat, nama Pak Wisnu Tama ini sudah sempat muncul dalam surat yang diajukan oleh Presiden Jokowi di bulan Agustus tahun 2024 kepada DPR RI sebagai calon duta besar kita di Amerika Serikat buat mengikuti proses fit and proper test di lembaga legislatif tersebut. Tapi, nah ini nih menariknya. Waktu itu, tanpa pemberitaan, proses fit and proper test ini ternyata tidak pernah dijalankan oleh DPR dan kursi duta besar di Amerika Serikat yang kosong sejak tahun 2023, sejak ditinggalkan sama Pak Rosan Ruslani, dia masih tetap kosong hingga hari ini. Di hari Rabu lalu, secara resmi Presiden Prabowo Subianto mengajukan calon tunggal duta besar kita untuk Amerika. Menurut informasi bisik-bisik yang didapat sampai syuting ini dilakukan, di hari Kamis malam, orang tersebut adalah mantan Menteri Perdagangan di era pemerintahan Presiden SBY, yakni Pak Gita Wirjawan. Pak Gita bakal mengikuti proses fit and proper test di DPR dan tampaknya bakal mulus disetujui para wakil rakyat buat menduduki pos penting dalam diplomasi kita tersebut. Sebagai catatan, Pak Gita ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dia merupakan sarjana administrasi niaga dari Universitas Texas, Amerika Serikat di tahun 1988. Mendapatkan gelar Magister Administrasi Niaga dari Baylor University di tahun 1989 dan juga gelar Magister Administrasi Publik dari John F. Kennedy School of Government di Harvard University. Saya di channel ini merekikan tanggapan para publikkan video tersebut. Ya, nah kalau Itli sudah saya dari dulu pasti dengan gagah, berani dan bangga penunjukan ijazah asli selesai. Pantaslah kalau Jokowi diadili dan dihukum mati, makjulkan Wapres Plogo, Presiden harus tegas ikut, harus tegas ikut
Dari kemarin udah tahu palsu, ditanya berbelit-belit. Dalam kasus ijazah palsu Jokowi, hukum sedang dipermainkan dan dimainkan oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Kebohongan terhadap rakyat Indonesia atau negara hukum pidana tetap jalan, tidak bisa SP3. Penjarakan si pembohong yang sudah merusak negara. Ya, sekarang ayo tinggal tangkap Jokowi dan diadili langsung, rakyat berani rame-rame. Tangkap dan adili Jokowi dan termul-termulnya dan makjulkan Gibran biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Kepolisian, KPK, Kejaksaan, UGM, dan DPR sudah jadi temul-temul pengkhianat bangsa. Bang Susno emang orang baik, pantas saja dipinggirin oleh Wercok waktu masih dinas. Hukum aja keliling Indonesia bersama termul berhubungan membohongi rakyat, alangkah baiknya keliling se-Indonesia dengan cara Woodhull Bledget biar kelihatan kemaluannya karena gerombolan pembohong ini dan enggak punya malu. Tolong ingat dan catatkan siapa saja orang-orang yang ada di kubu Mulyono, termasuk para pengacara. Andai besok ijazah aslinya ternyata palsu, maka perlu dihukum sangat berat agar tak ada lagi ada cara-cara seperti ini terulang kembali. Peristiwa ini benar-benar merendahkan martabat rakyat dan negara ini. Perbuatan yang tidak boleh dimaafkan, tidak boleh ada hukum dan barang yang menjadi jabatan dan Mulyono. Manusia seperti ini lebih rendah dari binatang dan lebih tinggi derajatnya dari iblis. Ini peristiwa sangat merendahkan rakyat, jadi tiada maaf bagimu. Siap-siap semua termul-termul yang membela iblis abis-abisan Mulyono pakai serangan baru menikmati sel yang khusus. Bila manusia disebut ternak, ini manusia derajat sangat rendah. Omong toh, kenyataannya sidang di Solo hingga mau datang bro. Benar-benar asli palsu, tak dipungkiri lagi. Yang sangat berperhatikan adalah kepolisian dan UGM telah diobok-obok oleh Jokowi. Hancur negara ini, bagaimana rakyat Indonesia? Masa sepele saja pemerintah tak mampu atasi, apalagi masalah yang besar. Selamat Kapolrinya tidak diganti,
penegakan hukum di Indonesia akan tetap seperti ini, memihak yang berduit. Negara sedang berantakan, tidak bisa menegaskan kebenaran, dan inilah salah satu indikator negara bubar. Ya. Berjuang dan perjuangan dari Tifa harus memang berjuang terus. Kebohongan Jokowi sama Kapolri, rakyat jadi sengsara, menderita hampir 12 tahun sampai saat ini. Prabowo harus tidak tegas Jokowi karena sudah mengalahkannya 2 kali berturut-turut, selama 2 kali. Mulyono pembohong. Kalau Jokowi bermoral, pasti sudah menunjukkannya ijazahnya dan menguji keaslian. Acara bersama sampai 2 tahun tidak berani menunjukkan ijazahnya. Ya. Jadikan pemerintah TNI. Ternyata benar. Kita rakyat duga, padahal rakyat kecil cuman lihat foto dan stempel saja sudah palsu dan buletnya persoalan. Kalau terjadi damai, artinya kepalsuan tetap memang dan agenda yang tetap berjalan untuk melanjutkan politik dinasnya, dan pun akan tertawa dengan penuh kepuasan untuk melanjutkan agenda untuk menguasai kekayaan Indonesia.